Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fitriasari dari Biologi E akan sedikit melakukan tata cara input dan analisis butir soal pada software Anates. Baiklah, langsung mulai saja. Pertama, pastikan Anda telah menginstal software Anates. Kalau belum tahu di mana downloadnya, Anda bisa klik link di description box. Nanti akan otomatis terdownload dan cara menginstalnya juga mudah. Oke, kembali ke topik pembahasan tadi. Kemudian buka software Anates yang ada di desktop kalian jika kalian jadikan shortcut ya. Nah, di sini ada pilihan jalankan Anates pilihan ganda dan juga jalankan Anates uraian. Kebetulan saya akan menguji soal pilihan ganda, jadi klik opsi jalankan Anates pilihan ganda. Nah, kemudian Anda akan diarahkan ke layar yang berisi kotak file, penyekoran, dan juga olah data. Tapi Anda hanya ada dua pilihan, yaitu buat file baru atau baca file yang ada. Jika ini merupakan pertama kali Anda menggunakan software Anates, maka pilih buat file baru. Nah, jumlah subjek itu sebanyak orang yang mengisi soal yang diujikan. Di sini saya isi 40. Kemudian jumlah butir soal sesuaikan dengan banyaknya butir soal. 50. Kemudian jumlah pilihan jawaban, misal opsi yang dipakai itu sampai E berarti 5. Kalau opsi yang dipakainya sampai D berarti 4. Kalau sampai C ya berarti 3. Kalau sudah, klik OK. Kemudian Anda akan dihadapkan dengan tampilan begini. Ada banyak kolom dan juga baris. Pada baris tulis nama subjek di sini sampai bawah itu bisa Anda isi nama-nama subjek penelitian Anda atau orang yang mengisi soal-soal Anda. Sedangkan kolom yang ada di bawah angka-angka ini bisa diisi dengan kunci jawaban Anda. Nah, sedangkan sel-sel yang tersisa antara ini, yang di antara kolom kunci jawaban dan juga baris nama-nama subjek, nah bisa diisi dengan jawaban dari para subjek. Baiklah, saya akan skip input jawaban subjek penelitian saya karena ini akan memakan banyak waktu. Jika sudah, kalian bisa klik simpan pada bar yang ada di atas. Ini simpan. Karena tadi setelah disimpan saya menutup laptop, jadi klik yang baca file yang ada. Nah, buka tempat di manajer file Anda simpan. Kebetulan saya menyimpan di folder UAS dengan nama UAS banget ini mah. Nah, dibuka. Pastikan file yang dibuka adalah file yang benar. Kemudian klik ke menu utama yang ada di bar atas. Pada kotak penyekoran, klik pilih olah semua otomatis. Kemudian tampilannya akan menghasilkan hasil dari analisis butir soal. Nah, di sini ada reliabilitas tes. Di sini korelasi atau validitasnya sebesar 0,33 atau berada pada kategori validitas rendah. Sedangkan reliabilitasnya yaitu 0,5 atau berada pada kategori derajat reliabilitas sedang.
Kemudian pada daya pembeda di sini yang paling kecil yaitu negatif 27,27, sedangkan yang paling besar yaitu 81,82. Jika diteliti, terdapat 18 butir soal yang dalam kategori sangat buruk. Dengan kata lain, sebanyak 36% dalam kategori sangat buruk. Pada kategori buruk, sebanyak 6 soal atau 12%. Pada kategori agak baik, terdapat 3 butir soal atau 6%. Dan juga pada kategori baik, terdapat 3 soal yang juga 6%. Pada kategori sangat baik, terdapat 10 soal atau 20%. Kategori di sini dikelompokkan berdasarkan dari angka-angka negatif sampai 9% itu termasuk sangat buruk, 10-19% itu termasuk buruk, 20-29% itu agak baik, dan 30-49% itu baik, sedangkan 50 sampai ke atas itu sangat baik. Pada uji tingkat kesukaran terdapat 2 soal atau 11% dengan tingkat atau kategori sangat mudah, kemudian 7 soal atau 3,5% dalam kategori mudah, sebanyak 27 soal atau 13,5% dalam kategori sedang, terdapat 7 soal dalam kategori sukar atau 3,5%, dan serta terdapat 7 soal atau 3,5% dalam kategori sangat sukar. Nah, pada uji korelasi ini sebenarnya sudah ada sejak awal, yaitu sebesar 0,33 atau dalam tingkat validasi rendah. Yang terakhir di sini ada seperti rangkuman uji butir soal atau analisis butir soal. Di situ ada uji validitas atau korelasi, kemudian reliabilitas, daya pembeda, dan juga tingkat kesukaran. Sekian tutorial input dan membaca hasil analisis butir soal melalui software Anates. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.